Selamat datang kembali dengan saya Vicky. Di episode kali ini saya ingin tetap melanjutkan terkait label halal Indonesia itu seperti apa. Di episode sebelumnya kan saya sudah cerita terkait label halal yang baru itu seperti apa. Mulai dari label halal primer dan sekunder, kemudian pentone warnanya, label alternatifnya seperti apa warnanya, kemudian dimensinya juga seperti apa. Nah, yang nggak kalah pentingnya adalah setelah kita tahu dari dimensinya seperti apa atau logo halalnya itu seperti apa, langkah selanjutnya itu bagaimana? Apakah kita perlu melakukan registrasi P5 ataukah langsung penggantian atau bagaimana nasib label yang sudah kita punya tapi masih menggunakan label halal MUI. Nah, saya sudah merangkum di sini 3 langkah yang harus kita lakukan setelah kita tahu logo halal yang baru itu seperti apa. Mari kita mulai. Jadi di sini saya sudah merangkum 3 langkah yang harus kita lakukan setelah kita tahu detail logo halal Indonesia itu seperti apa. Dan ini langkah pertama yang harus kita lakukan. Pertama kali adalah kita perlu memastikan produk kita sudah tersertifikasi halal BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Itu dulu. Karena apa? Karena kalau masih kita memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan dari MUI, kita nggak bisa mencantumkan logo halal Indonesia itu. Jadi yang perlu dipastikan pertama kali adalah kita punya sertifikat ini, sertifikat BPJPH. Karena apa? Karena itu tadi, kalau misalnya kita nggak punya sertifikat halal yang ini, kita nggak bisa mencantumkan logo halal Indonesia. Itu yang pertama. Langkah yang kedua adalah untuk produk-produk yang memiliki izin edar BPOM seperti ini, memiliki nomor MD atau ML, dan ada logo halal MUI, kita wajib mengajukan P5 BPOM atau amandemen perubahan variasi. Kalau nggak salah, perubahan variasi major ya, tapi sebenarnya kalau misalnya logo halal ini hanya diganti tapi nggak merubah apapun desain kemasan, harusnya cepat. Karena apa? Karena kita di sini hanya perlu mengupload 2 dokumen, satu rancangan label dengan logo halal Indonesia yang baru. Dokumen yang kedua adalah sertifikat halal BPJPH tadi. Jadi kalau untuk produk-produk yang B2C atau punya nomor izin edar, nah kita wajib mengajukan P5. Nggak boleh nih kalau misalnya kita sudah punya sertifikat halal BPJPH, tapi dan produknya itu punya nomor izin edar BPOM, tapi kita nggak mengajukan perubahan karena nganggap sama aja. Toh juga ganti logo halal yang dari MUI diganti BPJPH. Apakah nggak mengajukan P5 boleh? Jawabannya nggak bisa. Jadi kita wajib mengajukan P5 sampai desain itu approve. Desain approve baru kita bisa menggunakan label dengan logo halal BPJPH. Tapi di sini dengan catatan produknya sifatnya B2C atau dijual secara retail. Itu. Nah, bagaimana untuk produk yang sifatnya business to business atau B2B atau nggak dijual retail dan juga nggak punya nomor izin edar. Nah, biasanya kita kemasan untuk B2B itu gede-gede 10 kilo itu ciri-cirinya. Nah, 10 kilo ada kalau saya kasih keterangan tambahan adalah tidak untuk dijual eceran. Berarti ini sifat produknya nggak perlu eh, apa namanya karena nggak ada izin edar, kita bisa langsung menambahkan logo halal Indonesia tersebut tanpa ada pengajuan P5 atau registrasi P5 amandemen ke BPOM. Jadi kita hanya menambahkan aja logo halal tersebut, menggantikan logo halal yang lama, logo halal MUI. Udah itu aja. Jadi nggak perlu repot-repot untuk registrasi P5 di BPOM. Karena apa? Karena sifatnya produknya B2B atau business to business. Jadi itu 3 langkah yang harus kita lakukan kalau
sudah tahu ada logo halal Indonesia yang baru. Nah, bagaimana nasib yang kalau kita punya kemasan lama? Nah, biasanya kita punya kemasan lama, udah terlanjur beli, stoknya juga masih banyak, tapi masih menggunakan logo halal MUI. Nah, dari peraturan BPOM, kita masih bisa diizinkan untuk menghabiskan stok kemasan dulu. Sembari menghabiskan stok lama yang dulu, kita paralel juga mendaftarkan P5 untuk BPOM tadi, saya bilang. Itu kalau punya nomor izin edar. Tapi kalau nggak punya nomor izin edar, nggak apa-apa langsung ganti aja kalau udah stoknya habis. Nah, ini kita masih dikasih waktu maksimal sampai Februari 2026. Harapannya apa? Harapannya setelah Maret di 2026 kita sudah menggantikan logo halal yang lama, logo halal MUI, semuanya diganti dengan logo halal Indonesia yang dikeluarkan dari BPJPH. Itu. Jadi udah nggak ada lagi produk yang sudah tersertifikasi halal tapi masih menggunakan logo halal MUI. Itu terakhir kita dikasih batas waktu baik untuk pendaftaran P5 BPOM, penghabisan stok maupun eh, target maksimal kita menggunakan logo halal yang lama. Tadi tiga langkah yang harus kita lakukan setelah kita tahu label halal seperti apa. Mungkin saya rangkum kembali. Yang pertama, kita pastikan dulu kita punya sertifikat halal dari BPJP atau enggak. Jadi kalau belum, kita daftar dulu. Yang kedua, untuk produk B2C, kita mengajukan P5 atau perubahan label di BPOM. Yang ketiga adalah untuk sifatnya produknya B2B, tidak dijual eceran, kita bisa langsung melakukan revisi sendiri untuk terkait labelnya. Tapi dengan syarat produk tersebut sudah terdaftar di sertifikat halal BPJPH. Yang terakhir, kita bisa menghabiskan stok maksimal sampai Februari 2026. Kemudian kita bisa menggunakan atau order dengan kemasan yang baru dan sudah disetujui. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan terkait logo halal Indonesia tersebut, bisa tinggalkan di kolom komentar. Saya izin pamit. Terima kasih, sampai jumpa. Bye.